والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. آمين. Yang saya hormati Ketua Salat Suku Gabungan Ahad Bapak Ustaz Haji Madani bin Haji Madani beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Nurul Falah Ustaz Kiai Malik dan para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Kiai Haji Julian Luqman, Ustaz Kiai Haji Hamzah Ahmad, Ustaz Sa'ad Sa'afa'an, Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Khamsin, ada lagi Ustaz Yahya Zainal Mustafa, dan para asatidzah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasid, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Haryono, dan para orang tua kita yang lain, juga yang saya hormati para segenap pengurus masjid dan mushola beserta jamaahnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kembali kita bermuajahah, bertatap muka dalam satu majelis yang paling mulia, majelis ilmu yang terangkum dalam sholat subuh gabungan. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita lakukan dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau tidak Bapak Haji Ahmadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada hadirin sekalian kita bermuzakarah, saling mengingatkan dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana amar ma'ruf, amar mengajak, memerintahkan ma'ruf kebaikan, nahi mencegah, melarang kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu ciri bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri umat yang terbaik. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra ummah. Adapun kalian adalah, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terbaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang langsung mengatakan kita umat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Dari umat-umat yang ada
minal awwalin wal akhirin, dari umat pertama sampai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terbaik. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi umat terbaik tidak diam dalam perbuatan, sikap dan kata-katanya. Umat yang terbaik dilanjutkan oleh Allah dalam kalimatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian bisa menjadi umat yang terbaik. Kita bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian senantiasa mengajak kebaikan-kebaikan. Ada pengajian-pengajian diajak semua melalui pengeras suara. Sekarang pakai WA, ya, syiar. Siapa saja yang bisa bikin ajakan, ayo silakan. Ya. Dalam bentuk kemampuannya. Besok ada pengajian di sini, besok ada pengajian di sini, besok ada sholat subuh di sini, besok ada sholat subuh berjamaah dan macam-macam. Baik dalam lingkup atau lingkungan yang terdekat atau lingkungan yang lebih luas lagi, jangkauannya. Dan ma'ruf, kebaikan bentuknya banyak, ya. Maka apapun jenis kebaikan, baik yang wajib, kita mengajak kepada yang wajib, ataupun yang sunnah, kita mengajak kepada yang sunnah, maka itu jelas pahalanya besar dan mendapatkan fadilah yang begitu luar biasa. Wa tanhauna 'anil munkar, tapi bukan cuma ngajak. Dua kalimat ini gak bisa dipisahkan karena memang dia sangat terkait. Mengajak kebaikan karena di dunia ini memang kita diperintahkan melakukan kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kata Allah. Kerjakan kebaikan, apa saja bentuk kebaikan, walau bisyitri kalimatin. Melakukan kebaikan meskipun cuma dengan separuh kalimat. Ngajak, menganjurkan, ngasih tahu, itu dapat pahala. Meskipun cuma separuh kalimat ataupun sepatah kata. Tapi di dunia ini kita bukan cuma ada kebaikan yang harus kita lakukan. Ada kemungkaran. Apa makna munkar? Al-munkar, sesuatu yang diingkari, sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian mau dikatakan umat yang terbaik, maka cegah tuh kemungkaran. Cegah tuh kemungkaran, larang tuh. Apa kemungkaran? Di dalamnya ada kemaksiatan, di dalamnya ada al-fahsya. Makanya di dalam Al-Quran, di antara dahsyatnya orang yang sholatnya baik dan benar, orang yang sholatnya baik dan benar, maka bisa mencegah orang itu setelahnya dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang baik dan benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, tanha, maka sholat itu akan bisa mencegah orang yang melakukan sholat tadi dari fahsya atau fahsya, perbuatan-perbuatan keji, al-fahsya, keji itu dari kemaksiatan, perzinahan, hubungan sesama jenis, dosa-dosa besar lainnya. Termasuk kekejian itu adalah pembunuhan, keji ya? Pembunuhan keji ya? Bukan bunuh lagi, bantai.
itu satu perbuatan yang keji. Kalau bahasa lainnya sadis, kejam. Bahasa kasarnya lagi biadab. Oh, main. Bentuk nggak pernah keluar aja dari mulut kita. Keluarnya jarang-jarang, jangan tiap kali itu mulut. Banyak juga. Tapi ini satu kemungkaran yang harus kita sampaikan supaya orang tahu ini kemungkaran. Jangan deketin, jauhin dia. Kalau ada orang yang melakukannya, melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran, melakukan kekejian dan bentuk kejahatan dan apa saja rekayasa daripada makar, maka kita diperintahkan tanhau, mencegahnya. Maka jelas kata Allah tadi di dalam ayatnya, wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kalian mencegah kemungkaran, maka pasti kalian akan menjadi umat yang terbaik. Makna umat terbaik, umat ini kita setiap individu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di dalam kitab para ulama menyebutkan dan menyampaikan tentang fadilah daripada amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tadi dalam firman Allah langsung kita pikirin. Jadi maknanya apa? Kalau ada orang yang cuma diam terhadap kemungkaran, dengar, tahu, lihat, tapi dia diam, maka berarti mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya, orang itu bukan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia diam terhadap kemungkaran yang ada di hadapannya, di depannya, didengar dan dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahap-tahap kita mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Apa maknanya ada tahap-tahapnya ini? Fa'ilam yastati, fa'ilam yastati, fa'ilam yastati. Kerjain, cegah kemungkaran tergantung kemampuannya. Itu maknanya. Jangan sampai diam. Maka kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran itu kemaksiatan, kezaliman, apa saja bentuk kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan. Yang pertama, kalau dia punya kekuasaan, punya biyadih, tangan, fisik, kalau dia bisa pakai fisik. Makna tangan juga diartikan kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, kalau dia melihat kemungkaran, maka dia harus tegak dengan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan, punya kemampuan. RT punya kekuasaan ya, cuman sekedar RT-nya doang. Lebih luas lagi masuk ke RW sampai lingkup RW-nya aja udah. Habis RW apa? Lurah. Lebih luas lagi, satu kelurahan. Di atas kelurahan, camat, sekecamatan. Habis camat naik di atas nih, wali kota. Kalau di kampung setara dengan bupati. Ada bupati, ada pak pati. Wali kota setara dengan bupati. Di atasnya gubernur. Di atasnya lagi presiden. Semua dalam lingkup masing-masing jangkauannya
Kalau dia melihat kemunkaran, maka dia harus turun tangan. RT lihat di depan rumahnya, di kampungnya ada yang main judi, togel. Nggak ada yang kampung kita. Kalau ada, undang aja tuh media juga. Ya. Kalau lihat orang begitu, kali-kali nongkrong, orang-orang aja kering belum. Tabrakin aja udah. Bahkan ada ulama yang mengatakan dari segi bab nahyul munkar, ada tempat nongkrong kemaksiatan. Kemaksiatan ini sebenarnya banyak macamnya. Judi, di situ tempat kumpul-kumpul orang pacaran, atau tempat kumpul orang ghibah, gosip, apa? Kalau seandainya kita nggak berani ngomong, menegur orang, lagi sepi, tempat itu lagi kosong, taruhin aja, maaf nih, yang lagi ada makanan, taruhin aja juga ini, kotoran. Kalau memang harus begitu, wajib, hukumnya wajib. Supaya apa? Dia nggak pada maksiat kan? Berani ya? Yang ketahuan tapi sampai begitu dalam upaya kemampuan kita. Tapi yang pertama, dia punya kekuasaan tadi. Maka RT RW dan semua yang punya kekuasaan jabatan, dia harus mencegah, melarang, nasehatin. Kalau memang nggak juga, masih kerja juga, stop, berhentiin. Termasuk dalam bentuk lingkup negara, pemerintah. Ini kita lihat ada kemunkaran. Ada kemunkaran nggak di negara kita? Jangan diam, Pak. Jawab gitu. Ada kemungkaran dan bahkan banyak. Korupsi kemunkaran kan? Makan duit rakyat. Apa aja korupsi? Bansos. Oh. Siapa yang ditangkap? Menterinya, menteri sosial ditangkap. Oh, lebih, bukan jebak doang. Di Pancoran laporan kemarin, ya, 33.000 dipotong. Ya Allah. Nggak tahu ini kasus rembet, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Lah betul aja dah, kita betul nggak? Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu namanya mendukung. Ya, mendukung ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkar. Rembet deh, rembet. Anaknya Pak Lurah tuh kan. Hei Lurah, anaknya kena itu. Bikin kantong. Kantong aja dibisnis juga. Dasar. Nah, ini kemungkaran dan kita dia. Itu duit kita, Pak, yang diambil. Betul ya? Sebanget COVID-nya. Penurunan lagi, orang usaha lagi pada menurun. COVID. Dibawa duit rakyat. Ratusan miliar. Ya Allah. Ini rupanya tanda bahwa Nabi nggak pernah bohong dalam ucapannya. Kalau ada orang yang membenci keturunan Rasulullah SAW, masukin sono, maka Allah akan murka. Dan kalau Allah sudah marah, apa saja bentuk kejahatan, kemaksiatan, termasuk korupsi akan terungkap dengan sendirinya. Keturunan Rasulullah SAW. Kita tahu kan? Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau Allah berikan kekuatan ketabahan keturunan Nabi bukan?
Orang kaya apa, jangankan orang ini, kita biasa. Orang kaya apa, alimnya dia. Tahu alim? Kalau kurang alim tambahin, alamahnya dia. Jadi kalau dalam kitab disebut al-alim, al-alamah. Ada lagi al-bahrul faham. Kayak apa? Luasnya ilmu dia. Subhanallah, jago banget orang, cerdas banget, alim banget orang, tapi tidak cinta kepada keturunan Rasulullah SAW. Minimal mengakui ada keturunan Nabi. Ini orang pintar banget, cerdas banget, alim banget, tapi tidak mengakui ada keturunan Nabi, bahkan tidak mencintai keluarga Nabi. Maka orang itu ilmunya tidak bermanfaat. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Makanya tanamkan dalam diri kita bahwa kita mengakui ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ulama, guru-guru Betawi semua belajar dari mana? Para habaib. Habaib itu siapa? Keturunan Rasulullah SAW. Yang bersumber semuanya belajar dari Yaman. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Witan belajar dari Hadramut, Rubab Karim Hadramut. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Sahibul Hawi, Al-Hawi. Mana Al-Hawi? Condet. Jadi condet jangan tahu minyak wanginya doang. Di situ ada makbarah para aulia. Kalau pas kita turun, nggak sempat masuk ke dalamnya, baca dari mobil, baca dari motor. Nah, itu kita biasa. Kalau lewat di Hadramut, di Yaman khususnya lagi melewati perkuburan makbarah, apa namanya, Zambal. Ada turbah atau kuburan namanya Zambal. Di situ para aulia semuanya, termasuk yang mengarang kitab ini Al-Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kuburnya di dalam situ. Maka siapa yang tidak bisa masuk kata ulama ke makbarah itu, kalau dia lewatin situ pulang balik naik motor, naik mobil, lagi jalan, baca Fatihah sambil jalan untuk mereka para aulia yang berada di situ. Nah, termasuk juga kalau kita lagi lewat condet, jangan cuma minyak wanginya doang. Turun dari condet, kasihkan tahu nggak pas turunan? Kalau dari arah sini, bukan dari ini, bukan dari daerah sini, dari Ramat Jati, sebelah kanan dia. Karena dari situ tuh, ternyata sambil naik motor kita baca Fatihah. Fatihah yang Rasulullah Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sebutin, nggak tahu namanya, khusus untuk para aulia yang berada di kuburan ini ya Allah, dan para orang muslimin dan muslimat yang dikubur di tempat itu. Baca Fatihah mudah memberikan rahmat, maka insya Allah hidup kita berkah. Karena kita lewat kuburan wali, walinya doain kita, itu bahasanya. Ya. Kita lewat kuburan orang solehnya doain kita. Subhanallah. Nah, itu yang jarang diterapkan. Ya, alhamdulillah. Dari mana itu ilmu adab etika kayak begitu tuh contohnya? Itu dibawa semuanya sama ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia melalui para habaib. Di Malang, Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih itu juga merupakan keluarga Hadramut, dan semuanya adalah keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang ada semuanya para habaib merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Kata Nabi, segala sesuatu sebab dan nasab akan terputus. Nggak ada artinya maknanya. Terputus itu artinya nggak ada artinya, nggak ada artinya pada hari kiamat. Semua sebab nasab akan terputus pada hari kiamat. Apa maksudnya? Sebab segala sesuatu yang kita menyebabkan melakukan kebaikan. Kalau tanpa Rasulullah, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Kita ngaji bukan karena Rasulullah,
Kita ngaji bukan karena mencari redha Allah, tapi ngaji karena unsur-unsur dunia. Kita bersedekah bukan karena melihat mengamalkan hadis Rasulullah. Pokoknya bukan karena itu semuanya, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Makanya tiap ada nggak ada artinya. Makanya artinya nggak ada artinya itu tidak ada pahala. Buat apa kita capek-capek ibadah? Salat bukan karena mengikuti Rasulullah, nggak ada artinya. Sebab dia ibadah bukan karena Allah. Wa nasabin, nasab begitu juga. Apa nasab? Keturunan. Pada hari kiamat seluruh nasab keturunan marga terputus. Nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Marga Batak, marga Betawi, siapa yang ditanya? Kalau misalnya pada hari kiamat ditanya, saya anak fulan bin fulan yang punya kontrakan Kemang. Iya, kalau di dunia inti orang hormatin, kalau masih ada banding udah habis, udah pak kok apaan dia tidak ada ya. Nasab selain keturunan Rasulullah terputus pada hari kiamat. Illa sababi wa nasabi, kecuali karena sebabku. Sesuatu apapun dari ibadah kebaikan yang dia lakukan karena aku, namanya sababi, karena sebabku, maka akan aku berikan pahala yang luar biasa, kata Allah. Juga ibadah yang dilakukan karena sebab kekasihku, siapa? Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan anugerah pahala bahkan keberkahan yang luar biasa. Makanya yang meninggal mati syahid dari 6 laskar itu meninggalnya karena sabab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Karena sebab Rasulullah, karena sebab apa? Menjaga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Habib. Mau dicelakain, mau ditolimin, bokeh-bokeh aja lah, dikepotin dipanas, malu, kalah, kepot-kepotin doang modalnya, kalah, di brand, tahu di brand, maka mereka disebutnya mati syahid, disebutnya syuhada. Ya, maka kemarin pas banget pada takziah dari kuliah subuh ya di Tanjung Barat, Ustaz siapa namanya? Bapaknya Ustaz Syuhada yang meninggal itu salah satu laskar Faiz. Kata kuliah subuh ini panitia yang kemarin pada takziah, subhanallah, cerita Ustaz Syuhada ceritain anaknya itu Faiz almarhum, luka tembakannya itu. Ini penting Pak, sebab lagi sebalik lagi ambil pihak sono bahasanya jangan di-share lagi tuh, kata ibu, jangan dikasih lihat, kesian keluarganya pada nangis. Ini bukan kesalahan orang, ini supaya kalau kita kasih tahu ada kemungkaran, ada kekejian yang kita harus tahu, dan ini dilakukan terjadi di negara kita. Bukan membuka aib si mayit, bukan, ada di situ. Jelas ya? Jadi beda aja. Ada kan selebaran begitu. Mohon jangan ngeser-ngeser lagi foto. Share, silahkan, supaya orang tahu ini kebiadaban kayak begitu. Betul nggak? Paham kan maksudnya? Kan ada itu bro. Ada kasih tahu itu. Biadab tidak begitu. Kalau itu bisa terjadi kepada 6 orang, lalu dia kasusnya mati, hilang begitu aja, besok kita lagi di masjid semuanya, dikunciin semuanya, bisa ya? Waduh, dia kekuasaan, tutup kepung semuanya, Nurul Falah, misalnya begitu. Apain kita sepuas-puasnya? Ya Allah. Maka perlu tahu kita ada kemungkaran yang harus kita tahu supaya kita waspada dan antisipasi.
dan supaya umat Islam makin merapatkan umat Islam. Insya Allah. Nah, jadi berapa ini aja? Nah, segala sesuatu yang kalian lakukan ketika hidup di dunia karena sebabku, maka katanya apa itu tadi? Kata satu ada orang tuanya yang anda Faiz almarhum cerita lagi kubu atau kubu apa nih yang wangi? Kamarnya wangi, bukan disemprotin, bukan. Wangi aja dengan sendirinya, karena ada Allah yang Allah melihat. Ini orang mati berjuang karena belain keturunan Nabi, supaya ada tumbuh dalam hati kita Pak membela Rasulullah, keturunan Rasulullah, apalagi mereka para mujahid. Insya Allah. Jangan takut mati. Kalau dingajar mati ditembak syahid ya. Lagi pada di sini mati tembakin mau. Ya orang yang jawab belum mantap nih. Kenapa? Mati sekarang, besok sampai aja. Yang terpenting waktu matinya lagi ngapain? Oh, kalau matinya lagi ngelegalin Ahmadiyah, ame apa? Iya, ame lagi. Ngakunya Islam, itu kan kenapa kita tolak Ahmadiyah, Syiah? Kalau agama lain udah diakuin karena mereka ngakuin kan Islam kan? Kristen agama sendiri, Hindu agama sendiri, Buddha agama sendiri, Islam cuma satu. Tapi kalau ada yang ngaku Islam, namanya Islamnya Ahmadiyah, sesat itu kan, karena mengaku ada Nabi setelah Rasulullah. Oh, sesatnya di situ. Supaya tahu juga. Kalau kita seorang tua tahu kan. Ini orang-orang sekarang, zaman sekarang, udah sesat-sesat aja. Syiah sesatnya apa? Yang paling gampang karena banyak penyelewengannya. Mencaci dan memaki bahkan membenci sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai ulama mengeluarkan banyak kitabnya. La tasubbu ashabi gitu. Banyak ulama mengarang kitab judulnya La tasubbu ashabi. Judul kitabnya pakai hadis Nabi. Bisa orang kan judul kitab mengambil sendiri, bikin judul lain sendiri. Saking supaya orang pada tahu tuh ada satu aliran yang mengaku Islam Syiah, dia mencaci memaki sahabatnya Rasulullah SAW. Di antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Nah yang terakhir wa nasabi, dan nasabku pada hari kiamat tidak akan terputus. Itu maknanya sampai sekarang, sampai kiamat masih ada keturunan Rasulullah SAW. Dari mana kata? Maka kata Nabi, itulah keturunanku min waladi Fatimah, dari anakku yang bernama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan nasabnya nanti ambil bongkol sampai ujungnya beda dengan kita kan? Kalau kita nasab kita kan pakai bapak Fulan bapaknya kan, ada yang sini bin ibunya. Tadi tanyain bapak lu siapa? Pak jelas, semua pakai bin bapaknya. Kata Nabi, kullu nasabin muntamin ila abi. Nah, hadis Nabi, semua nasab larinya ke bapak. Illa waladi Fatimah, kecuali keturunan yang dari anakku Fatimah. Maka nyebutnya ya, Sayyidah Fatimah punya anak kan dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika nyebut Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah. Gitu. Nyebutnya anak Sayyidah Fatimah. Atau yang kedua, Sayyidina Hasan dan Husain cucu Rasulullah SAW. Itu untuk memantapkan dan memahami dalam diri kita bahwa nasab keturunan Rasulullah luar biasa.
maka kita nggak bisa memuliakan dengan sebenar-benarnya. Minimal kita mengakui, minimal kita juga mencintainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita terus mendukung siapapun dari para ulama, khususnya dari para habaib yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita juga senantiasa berikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.